Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya sungguh dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat, salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang semoga kamu sekalian mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah. Sungguh pada pagi hari ini kita bersyukur kita dapat menjalankan sholat subuh berjamaah, walaupun kamu terlambat, ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, berkaitan dengan kemarin masalah sholat atau ibadah sunnah, itu kan satu tuntunan agama kita luar biasa, bahwasanya yang namanya hubungan antara manusia dengan Allah itu kan merupakan hubungan yang luar biasa uniknya. Yang satu adalah Sang pemilik segalanya, sedang kita ini hambanya, dan Sang pencipta ini sudah memberikan berbagai anugerah, berbagai pemberian yang luar biasa kepada hambanya itu. Nah, sedang hambanya ini terserah bagaimana, kalau dia bisa berbuat membalas kebaikan Allah, maka dia akan menjadi pihak yang paling beruntung. Karena yang satu sudah tidak membutuhkan apa-apa, yang satu sangat membutuhkan apa-apa. Jadi kalau digambarkan ada satu bos itu satu orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki perusahaan yang luar biasa, kemudian ada orang yang diterima menjadi karyawan sekaligus juga pembantu bos itu, dia diberi rumah, tinggal di rumahnya bos itu. Tapi bosnya juga punya perusahaan, yang perusahaannya itu luar biasa banyaknya. Dan dia diberi tugas, umpamanya di rumahnya itu diberi tugas karena bertempat tinggal di rumahnya, ya kamu buka pintu gerbang, punya pintu gerbang. Setelah buka pintu gerbang, nanti saya beri tugas untuk nyopir. Hanya nyopir saja. Tapi saya juga punya peliharaan burung-burung. Tolong, burung itu dikeluarkan dari rumah, karena burung itu juga perlu sinar matahari. Tidak hanya itu, dia juga punya keluarga. Ya tolong
itu keluarga saya dibangunkan kalau pagi, karena tidurnya seringkali nyenyak sekali. Jadi hanya diberi itu, ya, diberi tugas. Apa yang pertama? Ya, buka pintu. Yang kedua, nyupir. Yang ketiga, dengan anaknya suruh membangunkan. Sudah, betul karyawan ini. Ada beberapa karyawan, ada 1, 2, 3, 4. Nah, salah satu karyawan itu ya, wah enak banget ini tugas saya. Dia disuruh tidur di rumahnya bos, di situ sudah ada tempat yang nikmat, ya, fasilitas komplit. Ya, saya cuman disuruh buka pintu karena pintunya banyak banget. Wah, maka yang satu ya saya punya tugas buka pintu 1, kamu 1, udah semuanya ya, buka pintu. Ya, kemudian ada yang beri tugas itu, ya, saya disuruh apa? Tadi punya kendaraan disuruh nyopir, ya udah. Yang satu melaksanakan, yang nyopir saja dia. Tapi ada karyawan yang itu tadi itu, di samping dia buka pintu, nah ya, karena pintunya itu kadangkala ya agak itu lama nggak digunakan, maka agak macet. Nah, dia memberi itu oli. Makanya tugasnya yang cukup pertama ya suruh buka, tapi dia nambahi. Nah, karena pintunya sok bunyi dah, kasih oli. Yang satunya hanya buka pintu, yang satunya dikasih oli. Yang satunya tadi itu suruh nyupir. Tapi yang satunya itu apa? Dia melihat mobilnya itu agak sok ada debunya, maka dia nyerebeti, diserebeti. Yang satunya suruh apa? Bukakan apa? Suruh mengeluarkan burung. Nah, tapi yang satunya tidak hanya mengeluarkan burung, tapi apa? Dia mengeluarkan burung juga melihat di situ kok minumannya burung kurang, maka dia memberi minum itu. Nah, demikian juga dia disuruh membangunkan anaknya, yang satu membangunkan tok, yang satu membangunkan dan apa? Menyapa dengan anak-anaknya, ya, senyum. Yang satu cuma membangunkan aja, yang satu melihat, senyum, ya. Kemudian yang kecil juga dituntun, suruh ke kamar mandi, dituntun, barangkali belum masih riyip-riyip toh. Ya itu. Nah, yang satu kerja di perusahaan, disuruh hanya sebagai ya suruh menjadi apa, tugasnya disuruh, katakanlah upama itu dia hanya disuruh ya memberi apa di perusahaan itu atau ditugasi, contohnya yang bukakan pintu juga di perusahaan. Nah ini kalau bosnya tahu, ini kira-kira yang satu mengerjakan yang pokok saja, yang satu kok nambah-nambah, itu bosnya akan perhatian kepada yang mana? Yang hanya yang pokok apa yang juga memberi yang lain, mengerjakan yang lain? Nah, yang tidak disuruh tapi dia ngerjakan juga, dan itu penting. Nah itulah ternyata kita hubungannya dengan Allah itu. Allah itu mewajibkan kita hanya wajib-wajib itu. Yang pokok kan rukun Islam ada berapa? 5, ya kan? Nah, yang pokok itu 5 itu. Nah,
Umpamanya sholat contohnya, ya, kita diwajibkan sholat. Yang pokok kita hanya sholat. Tetapi kalau orang itu tidak hanya sholat wajib, tapi dia juga mengerjakan sholat sunat, itu sebagaimana tadi itu karyawan yang hanya disuruh bukakan pintu, tapi ngasih oli. Nah, yang satu hanya disuruh ya nyantelkan burung keluar tok, tapi yang satu di samping mengeluarkan juga memberi makan. Dengan anaknya bos juga demikian, yang satu suruh gugah, yang gugah, yang satu nambahi, memberi senyum, ya, nuntun. Nah demikian ini, pasti bosnya ini akan lebih senang kepada yang ngerjakan yang pokok apa yang nambah-nambahi. Tapi nah, itulah ya pentingnya nawafil. Nah, itu demikian ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis yang panjang itu ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Fathul Bari menyebutkan ya, bahwa ketika seorang bertakarub mendekat kepadaku, seorang hamba dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada menjalankan kewajibannya, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan surat sunnah nafilah sehingga aku mencintainya. Ini. Nah, dan kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan aku menjadi tangannya yang ia pergunakan memukul, dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepadaku, niscaya ia ku beri. Ya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku melindungi. Ya, inilah ya, maka ada seorang yang diberi karunia oleh Allah biasa-biasa aja kemampuannya, ya. Tapi ada seorang yang diberi kelebihan oleh Allah, kelebihan yang banyak sekali. Karena apa? Ya karena itu. Ya, dia yang satu hanya menjalankan yang pokok-pokok, nah, tapi yang satu menambah tambahan-tambahan yang lain. Nah, tapi ada juga seorang hamba yang sudah diberi kewajiban, tetapi dia tidak menjalankan kewajibannya itu sama sekali. Lah ini kan tidak hanya dia akan dimurkai oleh Allah karena tidak membalas kebaikan Allah kepada dia. Ya. Mudah-mudahan ya, kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga tidak hanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang pokok, tapi kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sunnahnya. Ya. Nasrun minallah wa qarib. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.